Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang mengenai PKM dengan salah satu narasumber kita yaitu Kak Sandra. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Kak Sandra. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandra Fatmala Juta, biasa akrab dipanggil Sandra. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, tepatnya di Fakultas Ilmu Pendidikan, salah satu prodi bimbingan dan konseling. Itu aja, Kak. Oke, kalau boleh tahu Kak Sandra ini angkatan berapa? Kalau untuk angkatan, saya angkatan 2019. Oh, jadi kurang lebih ya seangkatan lah dengan saya. Alhamdulillah saya juga dari angkatan 19. Baik, nah langsung saja ini salah satu alasan kami mengundang Kak Sandra di bincang-bincang pada hari ini karena mengingat bahwa Kak Sandra pernah meraih salah satu prestasi yang bisa dikatakan paling prestisius lah untuk di tingkat level mahasiswa gitu. Mungkin bisa disebutkan apa aja, bukan hanya di Timnas, tapi di ajang-ajang lain juga boleh disampaikan kalau ada. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Nah, saya alhamdulillah kemarin tergabung dalam satu tim yang merupakan peraih medali setara perak pada program kreativitas mahasiswa tahun lalu di 2021. Untuk prestasi lainnya mungkin nantilah, tapi untuk sekarang masih belum. Oh ya, oke. Berarti prestasinya kemarin medali perak. Kalau boleh tahu PKM apa nih Kak kemarin? Pengabdian masyarakat, Kak. Oh, PKM PM ya singkatannya. Kalau nggak salah PKM PM kan? Oke. Iya, PKMPM. Nah, di sini pasti para viewers nanti terutama viewersnya kan banyakkan dari mahasiswa baru yang bisa dikatakan mereka minim akan pengalaman. Nah, boleh tidak diceritakan biar viewers tahu apa sih PKMPM itu? Nah, PKMPM ini merupakan kependekan dari program kreativitas pengabdian masyarakat. Dalam PKM itu kan kalau tidak salah terdiri dari 5 skim ya. Nah, kami juga termasuk dalam PKMPM pengabdian masyarakat. Nah, di sini kita itu akan mencari mitra dan membantu permasalahan dari mitra tersebut, Kak. Oke. Secara ringkasnya kayak gitu. Oke. Nah, di sini kalau boleh tahu permasalahan mitra yang pada waktu itu dihadapi, permasalahannya apa? Kebetulan mitra kami pada saat itu adalah LPKA kelas 2 Maros. LPKA kelas 2 Maros ini merupakan lapas anak. Nah, Oh, di sini permasalahannya itu mengenai trauma, Kak. oh, traumanya dia seputar apa nih? Kalau boleh tahu. Traumanya ini merupakan trauma inner child. Nah, trauma inner child ini kan bawaan dari masa kecil anak. Oke. Ya, pantaslah juara karena mulai dari objek yang ingin dibantu diselesaikan masalahnya sudah unik banget gitu. Belum lagi programnya, nanti kita bahas lebih lanjut bagaimana sih cara-caranya gitu. Karena kebanyakan orang udah tahu apa itu PKM, cuman masih abu-abu mengenai PKMPM itu bagaimana dan bagaimana cara pelaksanaannya. Nah, di sini saya sangat penasaran banget. Kira-kira bagaimana sih alur PKMPM dari tim Kak Sandra nih, mulai dari awal? Mungkin bisa diceritakan lah. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kan dalam PKM itu kan tentunya kita bukan jalan sendiri ya. Di sini itu akan kita terbentuk dalam satu tim. Nah, kebetulan dalam tim kami ini terdiri dari empat orang. Nah, saya itu berperan sebagai anggota tim. Saya diketuai oleh Kakak Makfira Uli Arif Mansur yang berasal dari Fakultas Bahasa.
Terus kalau untuk alur-alurnya itu dimulai dari Januari tahun lalu. Dan di Januari itu tuh kita sudah mulai mencari ide, bilang kita akan di sini apa sih permasalahan yang mungkin kita dapat bantu minimalisir atau kalau bisa kita bantu untuk selesaikan. Terus kedua, kebetulan di situ kalau tidak salah Kakak Mafira ini yang berperan sebagai ketua tim itu pernah melaksanakan kegiatan di lapas anak sebelum pengabdian kami. Itu sebelumnya dia tahu masalah-masalah apa sih yang perlu diselesaikan di lapas. Terus kemudian yang pertama itu kita membawa surat mitra. Kita tentunya harus ada kayak semacam persetujuan dari mitra kalau kita akan mengadakan kegiatan semacam ini. Terus setelah ada persetujuan dari mitra, idenya sudah ada. Kalau untuk di tingkat fakultas bahasa sendiri itu kita akan membuat suatu proposal. Nah, proposal ini sebelum kita kirim ke Simbel Mawa itu, kita kumpul secara fakultas dulu, skala fakultas. Internal fakultas, oke. Iya, tingkat fakultas. Terus kemudian setelah diperiksa secara tingkat fakultas itu, kita kan diarahkan dan diberikan pembimbing, Kak. Oke, berarti yang sediakan pembimbing itu dari fakultasnya? Dalam artian merekomendasikan pembimbing atau dicari sendiri pembimbingnya? Kalau di fakultas bahasa itu sendiri, setiap tim akan ditunjuk, bilang ini pembimbingnya, ini silahkan dikonfirmasi ke Bapak ini. Oke. Kalau untuk pembimbing itu. Terus kemudian, kalau saya tidak salah ingat, Februari kemarin pengumpulan proposal ke Simbel Mawa. Terus setelah pengumpulan proposal mengenai ide kita menunggu pengumuman untuk apakah kita layak untuk diberikan dana hibah untuk melaksanakan program yang telah kita rancang, Kak. Oke. Setelah didanai itu langsung ke PIMNAS atau ada step di antaranya? Kalau untuk menuju ke PIMNAS itu belum, masih ada beberapa tahap yang harus kita lewati tentunya. Nah, setelah kita menerima dana hibah dari kementerian itu sendiri, kita melaksanakan program. Oh, berarti harus melaksanakan program dulu ya, Kak? Iya, melaksanakan program pengabdian. Nah, dari dana itu kita gunakan untuk melaksanakan pengabdian. Tentunya kan kami dari Skim PKM, jadi pengabdian yang seperti yang telah kami rancang sebelumnya. Ya, oke. Itu kan kalau saya tidak salah ingat itu bulan Juni pengumuman siapa yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dan diberikan dana. Bulan Juli kami sudah memulai pengabdian. Itu nah, durasi di pengabdian kami ini, durasi pengabdiannya itu berapa lama nih, Kak Cassandra? Pengabdian kami itu dari bulan Juli sampai bulan September, tapi tidak setiap hari. Terdiri dari 10 pertemuan, Kak. Oh, berarti hanya ada 10 pertemuan, tapi itu tidak berurutan, dalam artian tidak 10 hari juga. Iya. Iya enggak sih? Oh ya, oke. Nah, setelah pengabdian ada step selanjutnya enggak? Setelah pengabdian itu kita mengisi logbook, Kak. Di situ logbooknya itu berisi kayak apa-apa saja sih yang kita lakukan selama pengabdian. Setelah di situ juga kita akan membuat laporan kemajuan. Oke. Nah, setelah buat itu ada laporan tahap seleksi lagi? Iya, nah setelah pengabdian selesai dan laporan kemajuan, maaf ya Kak, belepotan. Setelah itu kita mengikuti tahap seleksi, itu PKP 2, semacam presentasi ke reviewers.
mengenai apa-apa saja yang sudah kita lakukan dan apa saja kemajuan yang atau peningkatan-peningkatan yang kita berikan pada mitra kita. Oke. Nah, setelah PKP 2 itu berarti langsung ke PIMNAS ya. Kalau boleh tahu PIMNASnya kemarin di mana? PIMNASnya itu diselenggarakan di USU, Kak, di Medan. USU Universitas Sumatera Utara. Nah, kemarin itu online Iya, Kak. atau offline nih? Itu dia sedihnya, Kak. Soalnya masih katanya masih corona, jadi penyelenggaraannya masih dilaksanakan secara online. Padahal kan untung-untung kalau bisa jalan-jalan gratis kan, Kak, lihat Medan. Okay. Nah, tapi yang saya dengar-dengar nih, khusus untuk mahasiswa UNM yang lolos ke PIMNAS itu, mereka dapat sesi coaching klinik di hotel. Kalau boleh tahu hotelnya di mana dan berapa hari tuh di sana? Iya, alhamdulillah kalau dari Universitas Negeri Makassar sendiri kita dapat karantina selama 4 hari dan itu di salah satu hotel di Makassar, itu Hotel Claro, Kak. Alhamdulillah juga kita difasilitasi di sana. Itu bayar sendiri atau gratis? Tentu tidak. Kita dapat fasilitas gratis full dari kampus, Kak. Wow, ya lumayan lah bisa nginap walaupun nggak jadi berangkat ke Sumatera, ke Medan, ya at least bisalah nginap di hotel. Itu sudah menurut saya pribadi itu sudah gitu. Obat sakit hatinya lah sedikit. Oke, pertanyaan selanjutnya saya mau tahu nih dari tim Kak Sandra, apa sih alasannya kenapa milih judul yang diangkat sampai di PIMNAS ini? Kalau untuk ide sendiri, ide ini berasal dari ketua tim kami. Nah, kan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa beliau pernah melakukan program sebelum ini di lapas anak yang bertempat di Maros. Oke. Yang bertempat di Maros. Nah, kemudian di sini juga sempat didiskusikan sih sama kami bilang, loh kok bisa anak-anak masuk dalam tahanan seperti itu? Apa penyebabnya? Pasti ada. Nah, dari situlah muncul ide kami untuk mengatasi permasalahan yang sempat juga ditawarkan sama kepala lapas yang ada di Maros. Oke. Nah, di sini juga menurut saya ada kata kunci. Saya pernah mengikuti salah satu seminar dari Pak Sultan. Oh, lebih tepatnya workshop dari Pak Sultan. Kalau PKM-PM itu bukan kita sebagai tim yang cari masalah, tapi masalah yang sudah ada kita ingin selesaikan. Betul tidak prinsip itu? Ya, ya betul sekali. Seperti yang Kakak Najib katakan bahwa PKM ini jangan kita membawakan masalah ke mitra, tetapi kita membantu mitra menyelesaikan masalahnya. Nah, kami tahu masalah mitra yang terjadi ini dari kepala lapas itu sendiri pada saat kami melakukan observasi sebelum kami melakukan tanda tangan mitra pada saat itu. Oke. Selanjutnya saya ingin menanyakan sekaligus saya penasaran sih. Karena meraih medali di tingkat lomba paling prestisius di Indonesia untuk level mahasiswa tentu tidak mudah dong. Nah, pertanyaanku, hambatan dan tantangannya sampai meraih medali itu apa-apa aja? Boleh nggak di-share? Kalau membahas hambatan dan tantangan ini jujur buat saya kembali mengingat pengalaman-pengalaman kemarin. Iya, iya. Mendapatkan medali itu apa ya? Sebenarnya buat kami itu bonus. Buat kami itu bonus. Yang penting dalam pengabdian ini kita melakukannya dari sini. Namanya juga pengabdian kan. Iya. Untuk hambatan sendiri kan di mana kita ketahui mitra kami merupakan
lapas anak. Nah, dan kita di sini tujuannya untuk membantu mereka keluar dari trauma yang mereka miliki. Nah, salah satu hambatannya adalah mereka itu susah untuk diajak berkomunikasi. Di awal pengabdian, mereka itu tidak mau jujur, tidak mau berbicara terus terang kepada kami, tidak mau menyampaikan apa yang ada di isi hatinya mereka, lebih sering menunduk dibanding mau berinteraksi dengan kami. Itu Oke. hambatannya, salah satu hambatan. Oke. Selanjutnya pasti viewers pada apa ya? Yang paling ingin ditanyakan viewers itu apa sih tips dan triknya sehingga bisa lolos ke PIMNAS dan dapat juara? Karena setahu saya ada puluhan ribu proposal yang mendaftar di setiap tahunnya dan yang diterima hanya ratusan tim, hanya diterima ratusan proposal gitu. Apalagi ya Cassandra ini salah satu juaranya. Apalagi ini presentasi gitu. Karena presentasi levelnya lebih tinggi lah daripada kategori poster. Mungkin bisa diceritakan. Iya, yang pertama tentunya dalam mencari ide kita harus sekreatif mungkin. Kayak mitranya juga kita cari permasalahan mitra yang benar-benar jarang atau belum banyak pengabdian yang melakukan itu. Yang pertama, cari ide yang seunik mungkin dan mitranya juga. Terus yang kedua, kita harus ingat bahwa dalam melaksanakan program ini kita terdiri dari beberapa orang karena ini merupakan sebuah tim. Perlu diketahui dalam tim itu tentunya akan ada pendapat yang berbeda, akan ada perselisihan antar anggota, tetapi kita harus kembali lagi, kita adalah satu tim, kita harus kompak, kita harus saling merangkul, dan kita harus menurunkan sedikit ego yang kita punya. Oke. Terus jangan lupa bersyukur, jangan lupa berdoa, dan tentunya minta restu dari orang tua. Kalau dari tim kami sendiri itu yang paling ampuh sih. Setiap kami akan presentasi, setiap kami akan mengupload dan sebagainya itu pasti kami tuh sibuk. Masing-masing telepon orang tua, bilang Assalamualaikum, Mama ini mau laksanakan ini, doa ini ya. Itu pokoknya doa orang tua paling mujarab lah, pokoknya intinya. Berarti itu ya sedikit rahasia kesuksesan dari tim Cassandra. Nah, mungkin cukup sekian pertanyaan-pertanyaan dari saya mewakili teman-teman mahasiswa yang sebelumnya juga pertanyaan-pertanyaan ini diambil dari pertanyaan teman-teman mahasiswa baru yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi saya bantu untuk tanyakan ke Cassandra selaku yang berpengalaman di bidang PKMPM ini. Mungkin sebelum kita tutup perbincangan kita pada sore hari ini, mungkin Cassandra ada sepatah dua kata buat mahasiswa, terutama mahasiswa baru yang baru akan berkecimpung di dunia PKM. Silahkan. Kalau dari saya, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk mengambil resiko, karena selama hal yang kita niatkan itu positif, maka kita akan mendapatkan hal yang lebih positif nantinya. Oke. Itu saja sih. Oke. Thank you very much for the time. Saya sangat bangga bisa ngobrol sama Kak Sandra. Ini juga our first bisa dikatakan ngobrol pertama karena selama di kampus kita cuma sapa-sapa singkat aja. Dan terima kasih juga saya dapat banyak pengalaman dan semoga pada saat video perbincangan kita ini diupload akan ada lebih banyak orang yang mengambilnya sebagai pelajaran. Mungkin hanya itu perbincangan kita pada sore hari ini. Saya akhir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.